Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herunisa Putri Andira dengan NIM F1E11990. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari resume review jurnal mengenai evaluasi sistem informasi yang telah saya lakukan. Adapun berikut adalah soal mengenai tugasnya. Yang pertama yaitu kita harus mereview jurnal tentang evaluasi sistem informasi dengan minimal 5 artikel ilmiah atau 5 artikel jurnal. Kemudian setelah itu kita perlu berikan resume dan fokus pada pengolahan data statistiknya. Nah, kita masuk kepada tahapan soal yang pertama yaitu untuk review jurnalnya. Pada jurnal pertama yaitu saya mereview mengenai jurnal dengan judul Evaluasi Sistem Informasi yang dikembangkan dengan metodologi Extreme Programming dari jurnal Ilmiah Dasi. Mengenai biodata lainnya dapat dilihat pada tabel berikut. Masuk kepada pendahuluan dari jurnalnya, di mana pada tahun 2014 pihak laboratorium STMIK Mikom Yogyakarta ingin melakukan evaluasi terhadap sistem informasi peminjaman alat berbasis web yang dibangun dengan menggunakan metode pengembangan Extreme Programming atau XP. Nah, pengadaan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari sistem informasi yang telah dibangun. Adapun metodologi penelitian yang ada pada jurnalnya, yang pertama itu pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket dengan instrumen skala Likert 4 tingkat, di mana 4 tingkat ini yang pertama untuk angka 4 itu menunjukkan sangat setuju, angka 3 itu setuju, angka 2 menunjukkan tidak setuju, dan angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju. Kemudian untuk metode evaluasi yang digunakan itu ada dua. Yang pertama yaitu metode End User Computing Satisfaction atau UCS, dan kedua itu ada 12 Core Practice Extreme Programming yang digunakan untuk memastikan bahwa mode pengembangan Extreme Programming itu telah berjalan dengan baik dan cocok untuk metode pengembangan sistem informasinya. Masuk kepada hasil pembahasannya. Untuk menentukan evaluasi keberhasilan sistem, yang pertama itu lakukan evaluasi pemilihan metode dengan radar chart Boole-Turner, di mana hasil yang diperoleh dari evaluasi ini adalah dengan cara memasukkan data wawancara ke dalam radar chart Boole-Turner. Nah, jika data ini cenderung mendekati pusat dari radar chart, maka dapat dikatakan bahwa proyek pengembangan sistem informasinya ini cocok dengan dikerjakan menggunakan metode AGAL atau metode Extreme Programming. Kemudian untuk yang kedua itu menggunakan statistik deskriptif, di mana itu dilihat mengenai kecenderungan jawaban responden atas masing-masing variabel penelitian, mulai dari bentuk statistik masing-masing variabel dengan menggunakan penilaian skala Likert yaitu 4 tingkat tadi. Kemudian masuk kepada evaluasi keberhasilan sistem yang ketiga yaitu dengan melaksanakan pengolahan statistik uji PLS atau uji partial least square, di mana uji ini melalui dua pengujian, yaitu pertama ada uji model pengukuran atau outer model dan uji model struktural atau inner model. Nah, pada uji model pengukuran ini akan mengukur korelasi antara indikator dengan konstruk atau variabel laten, sehingga kita dapat mengetahui validitas dan reliabilitas sebuah model dengan melihat validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Kemudian ada uji model struktural atau inner model, di mana kita akan menggunakan nilai R2 untuk konstruk dependen dan nilai koefisien PET atau t-value setiap PET untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Nah, semakin tinggi nilai R2 yang kita dapatkan, berarti semakin baik pula model prediksi dari model penelitian kita ajukan. Kemudian yang keempat yaitu ada evaluasi penerapan metode Extreme Programming, di mana pada evaluasi ini akan memperlihatkan bagaimana penerapan metode Extreme Programming dalam pengembangan sistem informasi peminjaman alat. Apakah sudah sesuai dengan core practice yang kita miliki sebagai metode acuan tadi atau belum, berdasarkan dari hasil data wawancara yang telah dirangkum. Kemudian masuk kepada review jurnal yang kedua yaitu dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Manajemen menggunakan model Hotfit Fasilitas Kesehatan di Yogyakarta, berasal dari jurnal Ilmiah Permas, jurnal Ilmiah Stika Skandal. Untuk biodata lain dapat dilihat pada tabel ini. Nah, SIM-RS Fasilitas Kesehatan X Jakarta ini mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit yang dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, hingga pelayanan rumah sakit. Nah, sehingga perlu dilakukannya evaluasi penerapan menggunakan model evaluasi Human Organization Technology atau Hotfit model. Nah, pengadaan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur manfaat yang didapatkan dan ditemukanlah masalah-masalah potensial yang sedang dihadapi, baik untuk dari sisi pengguna maupun dari organisasi rumah sakitnya atau fasilitas kesehatannya, sehingga dapat menjadi acuan untuk mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi. Nah, adapun jenis rancangan penelitian dari metode penelitian dilakukan yaitu yang pertama, jenis penelitian itu adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Dengan rancangan penelitian itu cross-sectional dengan populasi penelitian diteliti yaitu semua karyawan fasilitas kesehatan X Jakarta.
di mana pengambilan sampel itu menggunakan metode non-probability sampling dengan 6 variabel. Yang pertama untuk variabel independen itu ada kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan struktur organisasi. Sedangkan untuk variabel dependen itu ada penggunaan sistem dan manfaat sistem. Kemudian lanjut kepada pengumpulan data, yaitu menggunakan kuesioner yang terstruktur dengan skala Likert dengan data primernya yaitu karyawan fasilitas kesehatan X di Yogyakarta yang terpilih sebagai sampel. Untuk teknik pengolahan datanya sendiri yaitu menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square atau SMPLS dengan memanfaatkan software Smart PLS. Nah, dalam hasil pengolahan data analisisnya yaitu dengan uji PLS, analisis yang digunakan menggunakan outer model atau measurement model, kemudian untuk inner model dengan nilai R-square-nya atau R2-nya, di mana cara mengevaluasi model struktural ini dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping pada penelitian ini atau desampling dengan menggunakan software Smart PLS. Nah, hasil yang diperoleh dari metode bootstrapping adalah data kesalahan standar atau standar errors, kemudian koefisien jalur atau path coefficients, dan nilai tes statistik. Nah, dengan teknik yang dilakukan ini, peneliti dapat meningkatkan signifikansi statistik model penelitian dengan menguji setiap hipotesis untuk tiap jalur hubungan. Nah, dari serangkaian hasil uji tadi, berdasarkan uji PLS dilakukan, menghasilkan bahwa masing-masing variabel memiliki hubungan yang kuat dan searah atau positif, baik dari sisi teknologi, manusia, dan organisasi, yaitu hal tadi, dan manfaat sistemnya atau net benefits. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan bagi organisasi rumah sakit terhadap SIM-RS ini yaitu pertama, sistemnya sering error, terutama pada jam-jam pelayanan yang sibuk. Sehingga hal ini mengakibatkan informasi yang diharapkan lambat diperoleh dan mengurangi kepuasan pengguna. Nah, perbaikan sistem jaringan komputer ini perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua itu pada layanan vendor di bagian tertentu dinilai kurang cepat tanggapnya karena keterbatasan personil vendor. Dan hal ini dapat diatasi dengan memberdayakan personil EDP atau Electronic Data Processing, sehingga dengan adanya personil EDP ini yang dilibatkan dalam proses perawatan akan mengetahui dokumentasi SIM-RS-nya. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan penggunaan SIM-RS dinilai kurang oleh responden. Karena selama ini banyak perawat bangsal belajar menggunakan sistem dari penggunaan yang sudah mahir menggunakan sistem sebelumnya. Sehingga bagi para awam ini tentu kurang dirasa. Kemudian untuk terakhir yaitu perusahaan perlu memberikan penghargaan bagi para pegawai berprestasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dari pegawainya. Selanjutnya kita masuk kepada review jurnal yang ketiga dengan judul Evaluasi Usability Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis ISO 924111 menggunakan metode Partial Least Square atau PLS. Jadi UINSA menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIPEK UIN pada Sunan Ampel Surabaya sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kinerja pegawai. Nah, namun dari sejumlah 157 pegawai yang ada, terdapat 23 pegawai yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak puas dengan SIPEK ini, sehingga perlu dilakukannya evaluasi terhadap sistem yang berjalan dengan berpedoman pada ISO 924111 karena ISO ini dapat berhubungan dengan kemudahan dan kepuasan penggunaan atau usability. Nah, evaluasi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpuasan dari 23 pegawai tadi sehingga didapatkanlah rekomendasi perbaikan bagi pengembangan SIPEK untuk pengembangan sistem SIPEK selanjutnya. Metode penelitian itu menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional dengan skala pengukuran 5 tingkat skala Likert. Kemudian metode penelitian kualitatifnya itu dilakukan melalui wawancara. Nah, teknik pengolahan data yang dilakukan itu ada dua dengan perbandingan penelitian menggunakan pedoman ISO 924111 dan Structural Equation Model Partial Least Square atau SMPLS dengan memanfaatkan software Smart PLS. Nah, kita masuk pada untuk pengukuran standar ISO 924111. Ini perlu menggunakan beberapa kriteria penilaian. Yang pertama itu ada efisiensinya, efektivitas, dan certification atau kepuasan. Nah, ruang lingkup dalam penggunaan standar ini itu perlu untuk mengevaluasi dan merancang tampilan sebuah sistem atau aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kepuasan pengguna, sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Dalam sisi mode Partial Least Square-nya itu untuk mendukung dalam penelitian yang menggunakan variabel laten dengan beberapa komponen model seperti yang sebelumnya telah dilakukan pada review jurnal 1 dan 2 yaitu untuk model struktural atau inner model dengan model pengukuran juga outer model. Kemudian ada hasil uji hipotesisnya itu dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan dari hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Kita masuk kepada review jurnal yang keempat yaitu dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS dengan menggunakan metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT, di mana jurnal ini berasal dari jurnal rekayasa dan manajemen sistem informasi. Untuk data lebihnya dapat lihat pada tabel berikut.
Nah, jadi pada tahun 2006 itu Rumah Sakit Arifin Ahmad telah mengimplementasikan SIM RS di hampir setiap unit rumah sakit yang digunakan secara terintegrasi melalui jaringan intranet. Nah, namun adanya masalah yang timbul yaitu penggunaan yang masih rendah terhadap sistem informasi berkelanjutan. Sehingga dengan adanya hal ini perlu dilakukannya penelitian terkait evaluasi pengelolaan manajemen yang berjalan pada SIM RS saat ini dengan menerapkan metode tahun. Nah, dengan adanya evaluasi yang dilakukan dapat diketahui apakah penerapan SIM RSUD Arifin Ahmad telah sesuai dengan harapan manajemen atau belum. Adapun untuk perencanaannya, pada ini peneliti menetapkan permasalahan, kemudian tujuan, serta jenis penelitian ataupun metode penelitian, kemudian studi pustaka dan dasar-dasar referensi serta tempat penelitiannya yang dipilih, yaitu RSUD Arifin Ahmad Jalan Diponegoro nomor 2 Pekanbaru. Untuk pengumpulan datanya sendiri, kita dengan alat bantu pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, dan hipotesis. Kemudian untuk populasinya itu, staf RSUD Arifin Ahmad yang ada pada instalasi logistik, kemudian keperawatan, billing system, dan registrasi pasien. Dan sampel penelitiannya itu adalah 31 staf RSUD yang diketahui dengan menggunakan rumus Lovin. Di mana rumus Lovin ini merupakan teknik pengambilan menggunakan metode probability sampling dan metode penarikan simple random sampling. Kemudian untuk teknik pengolahan datanya sendiri itu dimulai dari menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, tahap analisa data, dengan metode regresi linier hingga pada tahap dokumentasi hasil penelitian. Nah, dari hasil hipotesis berdasarkan pengolahan data yaitu dimulai dari uji koefisien determinansi, analisis regresi linear berganda, uji F hingga uji T, didapatkan hasil hipotesis yaitu H1 dan H4, di mana hipotesis ini mengatakan bahwa responden mempunyai anggapan bahwa penggunaan SIM RS dapat menolong untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan kinerja. Kemudian untuk H4, di mana pengguna percaya bahwa dengan adanya kondisi yang membantu dalam menggunakan SIM RS akan lebih memudahkan dalam pengaplikasian SIM RS. Dan hipotesis kelima, yaitu di mana untuk menggunakan akan memberikan pengaruh terhadap sikap pengguna dalam menggunakan SIM RS ini. Hipotesis 3 ini diterima. Sedangkan untuk H2 dan H3, yaitu hipotesis di mana tingkat kemudahan tidak memberikan pengaruh signifikan pada behavioral intention atau sikap intensionalnya, kemudian bahwa social influence atau pengaruh sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention ini ditolak, di mana menyatakan bahwa H2 dan H3 ini tidak berpengaruh. Kemudian pada uji variabel tautnya itu pengaruh faktor modernisasi pada hubungan antara variabel bebas yaitu X1, X2, X3 dengan variabel terikat yaitu Y1. Didapatkanlah hasil hubungan yang sangat nyata antara variabel bebas, di mana variabel bebas ini merupakan ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, dan pengaruh sosial terhadap niat untuk menggunakan teknologi informasi, yang mana niat ini juga dikontrol oleh faktor jenis kelamin, usia, dan pengalaman. Kemudian dengan adanya perhitungan gap, kita dapat mengetahui nilai kesenjangan antara kenyataan yang diterima dengan harapan dari manajemen. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti, tampak jelas bahwa semua nilai variabelnya bernilai negatif, yang mana jika bernilai negatif ini artinya semua variabel SIM RS pada RSUD Arifin Ahmad belum memuaskan pengguna karena belum memenuhi keinginan manajemen. Kita masuk kepada review jurnal terakhir, yaitu jurnal dengan judul Analisis dan Evaluasi Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Perpustakaan dengan menggunakan PHYSIS Framework, mana jurnal ini berasal dari jurnal Pilar Nusa Mandiri. Untuk biodata lebih lanjut, dapat lihat pada tabel berikut yang telah disajikan. Nah, perpustakaan sendiri itu merupakan pusat informasi yang diwajibkan untuk menggunakan sistem informasi dalam mengelola data dan informasi dalam kegiatan perpustakaan pada kesehariannya. Nah, sehingga dengan pernyataan ini perlu dilakukan kegiatan evaluasi dengan model analisis PHYSIS Framework untuk sistem informasi perpustakaannya, sehingga analisis sistemnya dapat dilakukan secara detail dan menyeluruh. Nah, evaluasi yang dilakukan itu bertujuan untuk menilai apakah sistem informasi perpustakaan yang digunakan sudah dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya, yaitu petugas perpustakaan dan anggota perpustakaan, atau belum. Nah, jenis metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif untuk menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data. Nah, sehingga hubungan peneliti dan responden ini menjadi eksplisit dan dapat dikenal. Kemudian untuk pemilihan sampelnya, yaitu populasi penelitian itu merupakan dari 7 orang petugas perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan itu dengan menggunakan purposive sampling, karena responden yang dipilih itu merupakan orang yang memang bergelut di bidang sistem perpustakaan ini. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, pada data primer itu melalui wawancara dan kuesioner yang bersumber dari petugas perpustakaan dan anggota perpustakaan.
Sedangkan untuk data sekunder sendiri itu diperoleh peneliti secara tidak langsung berupa bukti catatan, laporan historis, literatur atau studi pustaka, dan dokumentasi data yang terkait. Kemudian untuk teknik analisis datanya itu menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sejauh mana sistem informasi perpustakaan ini dapat dimanfaatkan dan berguna bagi segala pihak yang mempunyai kepentingan, khususnya lagi untuk pengguna petugas perpustakaan sebagai end usernya. Nah, dari analisis sistemnya didapatkan bahwa sistem informasi perpustakaan Bina Sarana Informatika, yaitu tempat objek penelitian kita ini, menggunakan sistem informasi berbasis desktop dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dan MySQL untuk basis datanya. Dan dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan dari 6 domain yang terdapat pada kerangka kerja PISIS ini, terdapat satu domain yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu 4,38, yang terdapat pada bidang economics-nya. Kemudian dengan predikat sangat puas dapat pada bidang ekonomi ini. Dan 5 domain lainnya yaitu performance, tingkat kinerjanya, kemudian informasi dan data yang ada, kontrol dan sekuritasnya, kemudian efisiensi dan pelayanannya itu menunjukkan predikat puas dengan nilai yang diperoleh itu rata-rata di atas 4. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi perpustakaan yang ada pada Bina Sarana Informatika itu telah memenuhi sistem kerja PIS framework sehingga dapat dikatakan bahwa sistem informasi telah berjalan dengan semestinya. Nah, kemudian dari hasil review yang telah kita lakukan, selanjutnya kita masuk kepada resume dari review jurnal kelima jurnal tersebut. Dimana untuk berdasarkan review ini, dapat terlihat bahwa banyak metode yang dapat digunakan untuk pengolahan data statistik pada evaluasi suatu sistem informasi. Untuk pada teknik pengumpulan datanya, dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan studi literatur dengan memanfaatkan skala Likert sebagai instrumen penelitian datanya. Dimana tadi dapat kita lihat pada beberapa jurnal itu terdapat skala Likert dengan 4 tingkatan maupun 5 tingkatan, dan dimana skala Likert ini umumnya digunakan dalam 5 tingkatan, mulai dari sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, dimana skala Likert ini skala penelitian digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat untuk menunjukkan tingkat persetujuan, yang biasa disebut dengan variabel penelitian ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Kemudian pada metode penelitian itu pertama ada analisis deskriptif, di mana metode analisis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Nah, dalam melakukan penelitian yang menggunakan proses metode analisis deskriptif ini, terdapat beberapa langkah dapat kita ikuti. Yang pertama itu kita harus melakukan perumusan masalah terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan jenis informasi atau datanya dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian ketiga itu menentukan prosedur pengumpulan data yang kita lakukan. Kemudian melakukan pengolahan datanya menggunakan teknik uji atau teknik lainnya kita dapat pahami. Yang terakhir itu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data yang telah kita lakukan. Kemudian kita masuk kepada berbagai macam teknik uji pengolahan data statistik yang kita dapatkan dari review jurnal yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama itu ada uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas sendiri itu merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu pengukuran atau apa yang diukur, atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Nah, suatu kuesioner penelitian dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, sedangkan uji reliabilitas itu merupakan konsistensi dari serangkaian pengukuran dan serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, yaitu dengan tes secara berulang-ulang, di mana akan memberikan hasil yang sama, ataupun pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai ini akan memberikan skor yang mirip, atau terdapat reliabilitas antara penilainya. Selanjutnya itu ada teknik analisis regresi linier, di mana metode ini adalah merupakan metode dalam ilmu statistika, dengan tujuan utama dari analisis regresi ini adalah untuk melihat hubungan sebab dan akibat yang terjadi antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Nah, variabel penyebab dari regresi dikenal juga sebagai variabel X. Kemudian ada variabel penjelas, variabel explanatory, atau variabel independen. Sedangkan variabel yang terkena dampak dikenal sebagai variabel Y, variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, atau variabel terikat. Selanjutnya yang ketiga ada teknik pengolahan data statistik dengan uji asumsi klasik, di mana ini merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Nah, setelah kita tahu ada OLS, kemudian yang keempat itu ada teknik uji dengan PLS yang sering kita lihat pada review jurnal yang telah saya lakukan tadi, yaitu partial least square, di mana analisis PLS ini sangat mendukung dalam penelitian yang menggunakan variabel laten. Nah, dalam uji analisis data dengan menggunakan metode PLS ini
ada beberapa komponen model yang digunakan, yaitu model struktural atau inner model dan model pengukuran atau outer model. Nah, model struktural atau inner model itu dievaluasi dengan menggunakan nilai R² atau R2 untuk konstruk dependennya, kemudian nilai coefficient pad atau t-value setiap pad untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Semakin tinggi nilai R2-nya, berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Kemudian ada model pengukuran outer model yang merupakan pengolahan dengan mengukur korelasi antara indikator dengan konstruk atau variabel laten. Nah, sehingga diketahuilah validitas dan reliabilitas sebuah model dengan melihat validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Kemudian setelah adanya PLS, selanjutnya itu ada SEM-PLS. Nah, pendekatan SEM-PLS ini didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi parameter model menjadi pengukuran prediksi model yang relevan. SEM-PLS ini sendiri menggunakan algoritma iteratif yang terdiri atas beberapa analisis dengan metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least squares. Pengolahan ini sendiri dapat dilakukan secara praktis dengan memanfaatkan software SmartPLS. Kemudian ada yang keenam, yaitu ada uji F, di mana uji F merupakan uji koefisien regresi yang dilakukan secara simultan dan serentak dengan tujuan untuk melihat variabel independen dengan cara serentak atau bersama-sama. Teknik pengujian dengan metode ini biasanya dilakukan dalam percobaan grup sampling atau subgroup sampling. Uji F ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikasi pada ANOVA. Model signifikan selama kolom signifikansi itu lebih kecil dari alfa atau kesiapan berbuat salah tipe 1 yang menentukan peneliti sendiri. Ilmu sosial biasanya paling besar adalah alfa 10% atau 5% atau 1%. Dan sebaliknya, jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka model tidak signifikan. Hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansinya akan lebih besar daripada nilai alfanya. Selanjutnya terakhir itu ada uji T, di mana uji T ini merupakan uji statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis atau pengujian asumsi pada suatu populasi. Terdapat dua varian hipotesis yang digunakan dalam metode uji T. Yang pertama itu ada hipotesis 0 atau H0, artinya perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok adalah 0. Kemudian yang kedua itu ada hipotesis alternatif atau HA yang mengartikan bahwa perbedaan sebenarnya berbeda dari 0. Uji T ini sendiri menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Nah, inilah yang membedakan uji T dengan uji F, di mana uji F itu dilakukan secara serentak atau bersama-sama, sedangkan uji T ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, uji T ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung, di mana proses uji T ini tentu identik dengan uji F. Sekian penjelasan dan pemaparan mengenai resume review jurnal evaluasi sistem informasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.